bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Tapi bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan membahas materi tentang karakteristik karya sastra, puisi, prosa, dan drama. Adapun anggota dari kelompok 2 yaitu Selvi, Nasra, Nia Ramadhani, dan Yaltaji Ilaullah. Adapun latar belakang dari materi kami yaitu karya sastra. Dalam segala keberagamannya telah menjadi pilar yang tak tergantikan dalam warisan budaya manusia. Sepanjang sejarah, puisi, prosa, dan drama bukan hanya sekedar bentuk ekspresi artistik, tapi mereka merupakan cerminan dari kompleksitas pikiran, perasaan, dan pengalaman manusia yang terus berkembang dari zaman kuno hingga zaman modern. Karya-karya sastra telah memainkan peran penting dalam membentuk identitas budaya, menyampaikan nilai-nilai, dan merekam sejarah umat manusia. Definisi karya sastra. Secara etimologi, karya sastra yang ada dan berkembang pada masyarakat Indonesia berasal dari bahasa Sangsekerta. Kata sastra dibentuk dari akar kata sas dan tera. Akar kata sas menunjukkan arti mengarahkan, mengajar, memberi, buku petunjuk, buku instruksi, atau buku pengajaran. Kata Samsudin 2019 ayat 3. Kata sastra adalah ekspresi pengarang. Melalui karya sastra, seorang pengarang menyampaikan pandangannya tentang kehidupan yang ada di lingkungan sekitarnya. Sastra ditulis dengan penuh penghayatan dan sentuhan jiwa yang dikemas dalam imajinasi yang ada dalam karya sastra tersebut. Definisi karya sastra dari masing-masing genre. Ada 3 yaitu puisi, prosa, dan drama. Yang pertama, puisi. Secara etimologis, istilah puisi berasal dari kata bahasa Yunani puitis yang berarti pembangun, pembentuk, pembuat. Dalam bahasa Latin, dari kata poeta yang artinya membangun, menyebabkan, menimbulkan, dan menyair. Dalam perkembangan selanjutnya, makna kata tersebut menyempit menjadi hasil seni sastra yang katanya disusun menurut syarat tertentu dengan menggunakan irama, sajak, dan kadang-kadang kata hiasan. Selanjutnya, prosa. Kata prosa berasal dari bahasa Latin yaitu prosa, yang artinya terus terang. Jenis tulisan prosa biasanya digunakan untuk mendeskripsikan suatu fakta atau ide. Prosa adalah karangan bebas yang tidak terikat oleh banyaknya baris dan banyaknya suku kata. Dalam setiap baris serta tak terikat oleh irama dan rimanya, seperti dalam puisi. Menurut Saputra dan kawan-kawan, dia mengemukakan bahwa prosa berbeda dengan puisi karena variasi ritme yang dimilikinya lebih besar, serta bahasa yang lebih sesuai dengan arti leksinya. Selanjutnya, drama. Secara etimologi, istilah drama berasal dari bahasa Yunani, yaitu dromai, yang mana memiliki arti sebagai yang berbuat, yang berlaku, yang bertindak, dan yang beraksi. Berdasarkan sejarah, kata tersebut, teks drama dapat dipahami sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang ditulis dan selanjutnya digunakan dalam pementasan di sebuah panggung. Jenis, tujuan, dan fungsi karya sastra. 1. Jenis karya sastra. Menurut Fang 2014, keberadaan sastra memiliki beragam jenis, bergantung dari sudut pandang apa yang kita gunakan untuk menilai karya sastra tersebut. Karya sastra dapat dibagi menjadi 2 jenis berdasarkan zaman pembuatan karya sastra tersebut, yakni karya sastra lama dan karya sastra baru. Yang pertama, karya sastra lama. Karya sastra lama ini lahir dari masyarakat Indonesia secara turun-menurun. Dalam karya sastra lama ini biasanya berisi tentang nasihat, ajaran agama, hingga ajaran moral. Hal tersebut karena karya sastra lama diciptakan oleh nenek moyang dan disebarkan secara anonim. Contoh karya sastra lama, misalnya pantun, gurindam, dongeng, mitos, legenda, dan lain. Yang kedua, karya sastra baru. Sebuah karya sastra baru biasanya sudah berbeda dengan karya sastra lama dan tidak dipengaruhi oleh adat kebiasaan masyarakat. Karya sastra baru ini cenderung dipengaruhi oleh karya sastra barat dan Eropa. Dalam karya sastra baru,
memiliki banyak genre sesuai dengan realitas sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Contoh karya sastra baru adalah novel romantis, komik, dan lain-lain karya sastra baru. Selanjutnya, tujuan karya sastra. Adapun tujuan karya sastra yaitu 1. Menciptakan keindahan dan pengalaman estetis. 2. Mengajarkan moral dan nilai-nilai. 3. Menghibur dan mengalihkan perhatian. 4. Menjaga identitas budaya. 5. Membuka wawasan dan pemahaman. Selanjutnya, fungsi karya sastra. Menurut Kosasi 2012, sastra mempunyai beberapa fungsi yang digolongkan dalam 5 besar, yakni sebagai berikut. 1. Fungsi rekreatif. 2. Fungsi didaktif. 3. Fungsi estetis. 4. Fungsi moralitas. 5. Fungsi religiusitas. Karakteristik dari genre sastra. 1. Puisi. Berikut adalah beberapa karakteristik dari puisi. A. Puisi mengandung ungkapan pikiran, perasaan, dan pengalaman penyair yang bersifat imajinatif. B. Puisi menggunakan bahasa konotatif yang mengandung makna tersirat dan tidak hanya mengacu pada makna literal kata-kata. C. Puisi mengadopsi pemadatan semua unsur daya bahasa sehingga kata-kata yang dipilih disusun secara padat dan efektif. D. Puisi menggunakan diksi yang tepat dengan memperhatikan irama atau bunyi. Pemilihan kata-kata dan ritme suara dapat memberikan efek yang khas dalam puisi. E. Puisi dapat dibentuk melalui tipografi, di mana tata letak visual dan pengaturan huruf dapat berkontribusi pada ekspresi dan interpretasi puisi. 2. Prosa. Berikut adalah beberapa karakteristik dari prosa. A. Bentuknya bebas dan rangkaian kalimatnya membentuk paragraf seperti hikayat atau dongeng. B. Memiliki tema seperti karya tulisan pada umumnya untuk menentukan alur cerita. C. Bahasa yang digunakan yakni bahasa Indonesia, Melayu, atau bahasa asing lainnya. D. Di dalam prosa terdapat tokoh, latar tempat, urutan peristiwa, dan amanat yang disampaikan ke pembaca. E. Prosa mengikuti perkembangan zaman. F. Setiap hasil karya prosa biasanya menampilkan nama pengarang atau ada juga yang tidak dipublikasikan. 3. Drama. Berikut adalah beberapa karakteristik dari drama. A. Cerita disampaikan dalam bentuk teks dialog dan monolog. B. Dalam drama memiliki seorang tokoh atau karakter yang diperankan dengan riasan, aksen, atau penampilan tertentu. C. Terdapat konflik atau ketegangan dalam drama yang menjadi inti dari cerita. D. Pementasan dalam drama dilakukan di atas panggung yang telah dilengkapi dengan berbagai perlengkapan dan peralatan atau biasa disebut dengan properti untuk menghidupkan suasana. E. Pertunjukan drama dilakukan di hadapan penonton sebagai sarana hiburan. F. Dalam pementasan sebuah drama, teks didukung dengan musik dan pencahayaan. G. Durasi pementasan sebuah drama dapat berlangsung kurang lebih selama 3 jam. Penggunaan bahasa dalam puisi, prosa, dan drama. Memahami karakteristik unik dari setiap genre. Yang pertama yaitu puisi, penggunaan bahasa kreatif, ekonomi kata, imajinatif, dan simbolis. Selanjutnya yaitu prosa, deskripsi yang lebih rinci, pengembangan karakter yang mendalam, dan alur cerita yang kohesif. Yang terakhir adalah drama, dialog sebagai alat utama, interaksi visual, emosi, dan intensitas. Evolusi karakteristik karya sastra, puisi, prosa, dan drama dari zaman kuno hingga masa kontemporer. Pertama yaitu puisi. Evolusi karakteristik karya sastra dalam bentuk puisi dari zaman kuno hingga masa kontemporer mencerminkan transformasi mendalam dalam cara manusia menyampaikan pengalaman dan memahami dunia di sekitarnya. Dalam hal ini, kita dapat melihat perubahan dalam tema, gaya, teknik, dan peran puisi dalam masyarakat sepanjang sejarah. Selanjutnya yaitu prosa.
Evolusi karakteristik karya sastra dalam bentuk prosa dari zaman kuno hingga masa kontemporer mencerminkan perubahan yang kompleks dalam cara manusia menyampaikan cerita, mengeksplorasi pemikiran, dan merekam pengalaman manusia dari masa ke masa. Ini melibatkan perubahan dalam tema, gaya, teknik naratif, dan peran prosa dalam masyarakat. Yang terakhir yaitu drama. Evolusi karakteristik karya sastra dalam bentuk drama dari zaman kuno hingga masa kontemporer mencerminkan perubahan dalam nilai-nilai budaya, norma sosial, dan perkembangan teater sebagai wujud seni pertunjukan. Perubahan ini mempengaruhi tema, struktur, gaya, dan peran drama dalam masyarakat. Adapun kesimpulan dari materi ini yaitu karya sastra memiliki beragam jenis, mulai dari puisi, prosa, hingga drama. Setiap jenis karya sastra memiliki definisi, karakteristik, dan fungsi yang unik. Puisi menggunakan bahasa dengan cara kreatif dan eksperimental, sementara prosa cenderung lebih deskriptif dan rinci dalam membangun alur cerita dan karakter. Drama, di sisi lain, menekankan pada dialog dan interaksi visual untuk menciptakan pengalaman teater yang mendalam.